Shalom teman-teman semua. Mari kita siapkan hati sebelum beribadah. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami, Tuhan. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat,
hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita dong, karena hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Nah, sebelumnya Kak mau bertanya, pernah nggak kalian mengalami sakit? Pasti pada bilang, iya saya pernah. Terus kalau Kak tanya, apakah kalian pernah melihat orang sakit? Pasti juga pernah. Nah, kalau kita datang ke rumah sakit, pasti banyak orang yang sakit di situ. Dan kalau kita lihat, mungkin dalam hati kita timbul belas kasihan, kita merasa sedih juga waktu kita sakit, waktu saudara kita sakit. Nah, ada satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam keadaan sakit itu pasti kita merasakan namanya putus asa, kita takut, kita sedih karena penyakit kita itu. Tapi satu hal, kabar baik hari ini, bahwa ada satu orang yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Meskipun dokter, meskipun tenaga medis lainnya memvonis kita penyakit kita tidak bisa disembuhkan. Nah, tapi hari ini Kak Dwi ada kabar sukacita nih buat kita semua, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun yang kita derita saat ini. Mungkin saat ini kita punya penyakit ringan aja, cuma flu aja, Tuhan sanggup sembuhkan. Aku hari ini cuma penyakitnya cuma ini doang kok, diare sedikit. Nah, Tuhan pasti sembuhkan dan tolong kita. Terus aku penyakitnya, ada mungkin teman kita, mungkin tetangga kita yang punya penyakit yang parah. Nah, ini giliran kalian datang ke mereka dan berdoa dan memberikan kabar sukacita ini, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita semua. Nah, tapi ada syaratnya untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan ini. Hari ini Kak Dwi mau bercerita, ada seorang yang sakit. Sakitnya itu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari, bukan 5 hari. Tetapi perempuan ini menderita satu penyakit yang dideritanya sampai 12 tahun. 12 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, tetapi waktu yang sangat panjang. Perempuan ini sudah sedih, putus asa, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak usaha yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia harus ke dokter, berobat kemana-mana sampai habis harta yang dia miliki. Tetap saja penyakit yang dideritanya tidak menyembuhkan. Perempuan ini sedih, tetapi dia ada satu iman dalam hatinya. Ketika dia mendengar kabar sukacita, ada yang bilang bahwa ada satu orang yang bisa sembuhkan penyakit apapun itu, dan perempuan ini sangat bersukacita sekali. Apapun penyakitnya bisa disembuhkan oleh satu orang ini, yaitu Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini menderita penyakit apa sih? Nah, perempuan ini menderita penyakit pendarahan. Penyakit pendarahan itu penyakit yang diderita seorang perempuan ini. Dia mengeluarkan darah tiap hari. Nah, apakah nggak sedih? Apakah nggak lemes tiap hari mengeluarkan darah? Coba kalian pikirkan, kalau kalian di posisi perempuan ini, pasti kalian sedih dan putus asa, sudah tidak tahu berbuat apa-apa. Tetapi di saat mereka memberitakan bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan dia, perempuan ini sangat bersukacita sekali. Hore, saya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hatinya timbul pengharapan, timbul iman dalam hati perempuan ini. Suatu ketika Tuhan Yesus lewat di kota di mana perempuan ini tinggal. Disitulah perempuan ini langsung berusaha mendekati Tuhan Yesus. Tetapi
kayaknya usahanya sia-sia yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena apa? Di situ banyak orang berkerumun, mengerumunin Tuhan Yesus. Karena mereka juga pengen lihat Tuhan Yesus yang mana. Tuhan Yesus, aku juga mau disembuhkan. Jadi perempuan ini terhalang oleh orang-orang ini. Tetapi perempuan ini tidak putus asa. Dia tetap berusaha. Karena saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya, kata perempuan ini. Terus perempuan ini berusaha mau iniin orang. Aku mau lihat dong, aku mau lihat dong. Nah, dia bekerja keras untuk menyingkirkan orang-orang ini. Dia berusaha keras. Ternyata apa yang dilakukan perempuan ini membuahkan satu hasil. Ternyata dia bilang ke hatinya, asal aku jamah jubahnya aja pasti aku sembuh. Nggak usah deh Tuhan tumpang tangan ke aku, nggak usah deh aku dipegang Tuhan, cukup aku pegang jubahnya yang kecil aja, di pucuk jubahnya itu. Nah kan jubahnya itu sampai ke bawah kan, nah asal aku jamah itu, asal aku pegang itu aja pasti aku sembuh. Dan benar adik-adik, apa yang dilakukan perempuan ini, dia sampai ke tanah-tanah supaya aku mau pegang Tuhan Yesus, aku mau pegang Tuhan Yesus. Di saat aku pegang Tuhan Yesus pasti aku sembuh. Dan perempuan ini melakukan apa yang dia pikirkan. Akhirnya dia berdesak-desakan. Akhirnya dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus itu. Dan apa yang akan terjadi? Benar saja adik-adik, yang terjadi adalah perempuan ini langsung sembuh dari penyakitnya. Stop pendarahannya. Darahnya berhenti mengalir lagi. Dan akhirnya perempuan ini senang dan bersuka cita sekali. Asik aku sembuh. Asik aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, saya sembuh. Akhirnya aku sembuh. Tetapi Tuhan Yesus teriak, siapa yang memegang saya? Nah, siapa yang menyentuh saya? Kata Tuhan. Terus perempuan ini jadi sedih. Aduh, aku ketahuan deh. Pasti Tuhan Yesus marah deh sama aku. Nah, terus muridnya nyaut kepada Tuhan. Tuhan, kan banyak orang di sini. Pasti mereka menyenggol Tuhan dong. Mereka menyikut Tuhan. Pasti kan berdesak-desakan. Pasti mereka kan menyentuh Tuhan. Nah, tapi yang dirasakan Tuhan adalah beda. Karena Tuhan merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Yaitu apa? Kuasa kesembuhan itu keluar dari tubuh Tuhan Yesus dan bisa menyembuhkan perempuan ini. Tetapi perempuan ini bersuka cita karena kesembuhan yang sudah dia peroleh dari Tuhan ini. Apakah perempuan ini takut? Takut sekali, takut dimarahin Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi dengan perempuan ini? Ketika Tuhan bilang, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang memegang aku saat ini? Dan perempuan itu tersungkur di kaki Tuhan. Aku Tuhan, aku yang sudah menyentuh itu, kata perempuan ini dengan hati yang takut, hati yang sedih, takut Tuhan marah. Terus Tuhan bilang apa ke perempuan itu? Apakah Tuhan marah sama perempuan itu? Tidak. Tuhan bilang sama perempuan ini bahwa engkau sudah sembuh, imanmu yang menyembuhkan engkau. Sekarang kamu boleh pergi. Loh, Kak Dwi, kenapa Tuhan Yesus nggak marah? Nggak, karena Tuhan Yesus itu hatinya penuh belas kasihan. Dia mengasihi orang-orang yang datang kepada dia, dengan kesedihan. Dan perempuan ini pulang dengan penuh sukacita karena kesembuhan yang sudah Tuhan peroleh itu. Tuhan mengasihi perempuan ini. Tuhan menghargai usaha perempuan ini ketika dia datang dengan susah payah. Tuhan menghargai kepercayaan perempuan ini. Karena hati perempuan ini percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit dia. Tuhan hargai itu. Tuhan tidak akan sia-siakan orang yang datang kepada dia dengan penuh usaha, dengan penuh percaya. Nah, gimana adik-adik sekarang? Apakah kalian saat ini mau seperti perempuan ini, dengan penuh percaya, dengan penuh usaha datang kepada Tuhan? Pelajaran yang baik buat kita semua adalah Tuhan itu sangat mengapresiasi sekali, sangat menghargai sekali di saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di saat kita mengalami sakit penyakit apapun itu, kalian harus tanamkan dalam hati kalian terlebih dahulu bahwa saya percaya
bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Apapun penyakitnya itu, meskipun dokter bilang, oh ini gak bisa disembuhkan. Meskipun orang medis, orang kesehatan, tenaga kesehatan bilang, oh tidak bisa disembuhkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Asal iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan kita beriman aja, tetapi harus ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk boleh kita sembuh. Yaitu boleh kita datang ke dokter, kita boleh minum obat. Nah, apapun yang kita lakukan, usaha-usaha untuk mendatangkan kesembuhan itu, kita lakukan. Sarana-sarana itu kita lakukan karena Tuhan bekerja lewat obat-obat itu. Nah, sebelum minum obat, mungkin kita datang uh, ke dokter, kita berdoa dulu, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong pimpin saya, biar saya ketemu dokter yang bisa menyembuhkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup tolong saya, sanggup sembuhkan saya. Tuhan pimpin saya supaya saya ketemu dokter yang bisa menolong saya. Dan obat-obatan yang saya minum ini bisa menyembuhkan saya. Kalian berdoa bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Yang penting tidak ada keraguan dalam hati kalian di saat kalian berdoa, di saat kalian datang untuk minta kesembuhan daripada Tuhan. Nah, Tuhan yang penuh kasih itu akan hargai kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, jangan pernah putus asa. Apapun yang kita alami, yang kita sakit, apapun yang kita derita, pasti Tuhan sanggup menolong kita. Kabar gembira kita hari ini adalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan apapun penyakit kita. Di saat dokter sudah angkat tangan tidak bisa menyembuhkan kita, kalian jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang sanggup menolong kita. Hari ini Kak Dwi ambil cerita ini di dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Kalian boleh baca di rumah ya. Nah, hari ini untuk ayat hafalan kita Kak Dwi ambil di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Di mana Matius 7 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah janji firman Tuhan buat kita semua, bahwa di saat kita mencari pertolongan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Untuk kuis hari ini, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, wanita tadi menderita penyakit apa? Nah, wanita tadi dalam cerita tadi menderita penyakit apa ya? Yang kedua, sakitnya sudah berapa lama? Gampang bukan? Nah, tadi ulang ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Wanita itu sakit apa? Terus, dia menderita penyakit itu udah berapa lama? Yang kedua, buat kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. 1. Apa yang dilakukan perempuan itu untuk memperoleh kesembuhannya? Apa yang dilakukan perempuan itu untuk memperoleh kesembuhan dia? Dia melakukan usaha-usaha apa untuk dia bisa sembuh? Oke, yang kedua, tulislah ayat yang tadi, ayat hafalan, yaitu di Matius 7 ayat 7 dan 8 ya. Amin firman Tuhan. Kalian akan menjawab kuisnya dengan baik dan benar dan kirim ke kakak-kakak guru. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Shalom semuanya. Ayo adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah lewati pandemi COVID-19 ini dari kami sekeluarga. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Engkau juga yang mencukupi akan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di mana mereka berada, biar Engkau juga melindungi mereka. Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka. Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami
Biarlah walau lewat ibadah online, biar gereja kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar bangsa ini boleh selalu sejahtera, boleh selalu sehat. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.